Mengangkat mereka, anak-anak muda ini, talent-talent musik muda ini, kan yang kita butuh tuh ada kepedulian daripada senior-senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua, salam sehat ya. Acara hari ini kebetulan acara yang dilaksanakan oleh ini talent muda musik Maluku. Jadi mereka ini kita ingin bisa merupakan perubahan dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Generasi pertama ini seperti Om Titalei, generasi kedua, generasi ketiga ini kan Bob Tutupoli, Bruri dan kebawahnya, sehingga sebenarnya kita putus di generasi ketiga sampai hari ini. Sehingga kenapa adik-adik kita ini, talent ini, kenapa mereka membuat acaranya judulnya Pesta Timur. Pesta Timur itu artinya dari Maluku lah. Maluku itu campuran dari Ambon, Maluku Tenggara, Maluku dan sebagainya. Nah, kebetulan kita harus berterima kasih pada Bung Sandra ini, Bung Sandri ini. Kenapa begitu Bang? Karena yang kita butuh untuk mengangkat mereka, anak-anak muda ini, talent musik muda ini, kan yang kita butuh tuh ada kepedulian daripada senior-senior. Sebenarnya yang kita harapin begini, ada ada perhatian khusus sebenarnya dari kita pemerintah daerah. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Ambon ini kan disebut sebagai kota musik. Nah, cuma persoalannya memang talenta muda ini tidak ada orang yang bisa untuk membimbing mereka gitu loh. Sehingga dengan kehadiran Bung ini yang sebagai yang punya kepedulian tinggi terhadap mereka ini, sehingga hari ini kita ingin memulai dalam pengertian harus ada perubahan mindset berpikir, perubahan berpikir terhadap setelah generasi 1, 2, dan 3 ini pergi, mau tidak mau Ambon sebagai kota musik, mau tidak mau kan harus ada generasi penerusnya. Nah, sehingga talenta muda ini yang dipimpin oleh adik kita si Usman itu ini, dan kebetulan memang dia cukup dikenal lah di wilayah timur untuk nyanyi kan, sehingga dia sengaja untuk membuat ini untuk bagaimana caranya ada regenerasi dari generasi pertama, kedua, ketiga di zamannya Bob Tutupoli, Bruri, Bung Manuhutu dan sebagainya, sampai kepada generasi keempat ini kan Bung Glenn ya. Nah, kita di sini kita coba untuk mari kita berdoa supaya Bung Glenn ini arwahnya diterima di sisi Tuhan lah dengan baik. Nah, dari generasi Bung Glenn ini kan putus nih kita nih, orang Maluku, padahal Ambon itu disebut sebagai kota musik gitu loh. Nah, cuma persoalannya sekarang ini untuk mengangkat mereka ini kan potensi banyak Bang. Maluku itu sampai disebut kota musik itu karena potensi banget penyanyi muda nih. Nah, cuma persoalannya ada di bimbingan, ada orang-orang senior kita, terutama pemerintah daerah sebenarnya. Nah, kita harapkan di sini juga ada kepedulian besar dari Bung Bung Sandri ini, kalau bisa ini jadi virus buat pemerintah daerah. Kenapa saya bilang begitu Bang? Karena penyanyi Maluku seperti Bung Usman Hitu ini talentanya banyak sekali di Maluku Bang. Nah, cuma persoalannya lagu-lagu mereka ini hanya beredar di daerah. Nah, sementara untuk nasional kan kita ketinggalan nih. Ketinggalan berarti ada pertentangan, ada sesuatu, something wrong gitu loh. Kenapa Ambon sebagai kota musik dan ini sebenarnya Ambon ini kan terkenal sampai di Eropa, bahkan Jerman, Eropa dan sebagainya. Nah, cuma persoalannya kok generasi berikutnya ini tidak landing gitu loh. Nah, sehingga tim Usman itu sama Bung yang punya kepedulian tinggi ini, mereka ingin dari sini memulai dan yang paling utama mungkin ada perubahan terhadap
mindset berpikir mereka, bagaimana Ambon sebagai kota musik ini dia bisa nasional gitu, bila perlu mendunia. Nah sementara mungkin itu Bang, sehingga acara ini hari ini kita laksanakan gitu. Terima kasih kawan-kawan media yang sungguh saya hormati. Ucapan terima kasih terhadap manajemen Warung Wow KWB Jakarta Selatan yang kemudian sudah mau bekerja sama. Terus di sini bukan hanya hadir juga teman-teman dari Raven Band ya, Raven Band. Jadi berbicara musik itu berbicara rasa. Musik itu bisa menjadi alat politik, bisa menjadi alat propaganda. Jadi tergantung siapa yang menyanyikan dan siapa yang mendengarkan, lalu siapa yang menafsirkan. Itu adalah musik. Jadi Ambon bukan hanya Ambon, Indonesia Timur itu fragma suaranya nggak bisa kita ragukan secara total lah. Mau orang Sulawesi ke NTT ke Papua ke, dan penerimaan musik ini semakin hari semakin berubah. Dulu mungkin di zamannya generasi pertama Bung almarhum Bruri itu kan mungkin pop-pop ya, agak diterima di kalangan masyarakat. Akhir kayak dangdut-dangdut Melayu seperti almarhum Jopelato, dan musik ini terus mengikuti zaman. Bahkan musik itu menciptakan suatu perubahan pada zaman. Olehnya itu Ambon dengan 1001 talentnya, Indonesia Timur lah secara umum, dengan 1001 talentnya, kalau kemudian tidak bisa menguasai pasar musik, itu sangat naif. Makanya ini bukan kepedulian Bang, tapi ini rasa keterpanggilan kita semua. Bukan hanya saya, bukan hanya Bung Usman, Kakak Glenn, Kakak Konrad dan lain sebagainya. Tapi ini keterpanggilan kita semua bahwa musik menjadi alat pemersatu, alat propaganda, musik menjadi bisa dimultitafsirkan itu musik. Olehnya itu ini menjadi starting awal bahwa teman-teman Indonesia Timur saat ini, alhamdulillah, puji Tuhan, musik Indonesia Timur diterima di semua kalangan. Olehnya itu kegiatan ini akan berkontinu menjadi multi-years, sehingga musik-musik dari Timur itu tidak akan dilekang oleh waktu. Jadi mungkin seperti itu. Kami berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilanjutkan. Teman media semua, Namanya Pak? nama saya Abdullah Jogja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada musisi kita, penyanyi-penyanyi kita, Ananda kita, adik kita Usman Hitu, Konrad Good Vibration, Arman Kelly, dan adik kita Yohanes Lahalo. Inilah talenta-talenta muda. Saya berharap ke depannya mereka bisa menggantikan Opa Bram Titalay, Opa Gandong saya, KCH Hanusa, bisa gantikan generasi berikutnya, almarhum Bruri Pesolima atau Bruri Marantika, Melki Goslow, Ruth Sahanaya, dan penyanyi-penyanyi talenta yang lain. Jadi mereka bisa saling berkolaborasi, saling mengisi, saling asa, saling asuh, agar Ambon yang dijuluki kota musik bukan hanya teori, bukan hanya monumen, bukan saja patung, tapi benar-benar kedepannya akan diisi oleh pemusik-pemusik talenta dan penyanyi yang talenta kedepannya. Kami berharap agar mengganti generasi pertama sampai terakhir, Glenn Fredly itu akan muncul dari kelima adik-adik kita, anak-anak kita, dan yang lainnya yang memang pada saat acara jumpa pers ini mereka belum sempat untuk hadir. Dan kami di sini bukan mau
posisikan diri sebagai oposisi, bukan. Kita semua mau berusaha bagaimana caranya agar kota Ambon, talenta-talenta musik dari Maluku itu bukan hanya teori Ambon kota musik, tapi prakteknya tuh harus kita buktikan. Jadi seluruh penyanyi yang lapisan 1 sampai hari ini, mudah-mudahan mereka bisa muncul di pentas nasional, bahkan pentas internasional, seperti Daniel Saholeka dan yang lain-lainnya. Dan saya yakin kalau ini difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Maluku, bahkan pemerintah Indonesia, saya yakin talenta-talenta musik, pemain musik, penyanyi Indonesia akan muncul, akan berkontribusi untuk musik Indonesia. Dan saya juga sedikit koreksi untuk Indonesian Idol atau yang semacamnya. Untuk kedepannya kalau dalam menseleksi penyanyi-penyanyi dari daerah, tolong ada transparansi. Si A tidak lolos karena apa, agar kedepannya tuh mereka lebih siap dan lebih mempersiapkan diri untuk bisa jadi penyanyi-penyanyi yang handal, penyanyi-penyanyi yang berkarakter. Karena kalau berbicara musik dan bernyanyi, kota Ambon lah tempatnya. Mungkin dari teman-teman saya yang lain bisa melengkapi, dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena di sini hadir juga bersama kita Pak Rami Aji dari Rumi Aji dari Musika Studio. Jadi saya kira ini bukan kebetulan, tapi memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala udah atur untuk kita ketemu beliau agar kedepannya mudah-mudahan talenta-talenta pemusik maupun penyanyi Maluku bisa diorbitkan lewat perusahaan musik beliau. Dan sekali lagi mudah-mudahan kedepannya talenta-talenta pemusik maupun penyanyi yang diwakili oleh 5 orang yang tadi saya sebut, mudah-mudahan semuanya akan berkumpul bersatu, kita bikin suatu komunitas yang mumpuni. Dan untuk sementara ini kita punya wadah ini kita kasih nama atau kita namakan Kota Ambon Talenta Musik Indonesia. Kota Ambon Ambon Talenta Musik Indonesia. Jadi kita akan awali dari musik dan nyanyi, tapi untuk hal-hal yang lain insya Allah kita akan berbuat dan berkontribusi maksimal kepada daerah Maluku, Provinsi Maluku. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di Maluku itu memang nggak bisa dihitung penyanyinya. Cuma persoalan yang ada di Maluku itu, kenapa sampai talenta-talenta muda anak Maluku tidak pernah berkembang di nasional maupun ikut persoalannya sebagai kota musik, tapi tidak ada tidak ada wadah untuk mengajarkan teori-teorinya, mengajarkan bagaimana mimik, bagaimana dia punya vokal, nah ini tidak ada. Yang hadir di umum ini kan rata-rata talenta yang berkembang secara alami. Nah, ketika dia berkembang secara alami, persoalan yang ada di Maluku itu tidak ada satupun rumah musik lah yang bisa diajarkan oleh, sehingga memang saya pernah berbicara banyak sama beberapa kali lah, kita ngobrol sama Bung Hari Lewaka Besi. Ini kan Bung Hari ini kan memang legend juga di Maluku, sama opanya, bapaknya ini kan yang pernah membuat musik yang berkolaborasi dengan salah satu band yang di Duren 3 ini, band namanya tuh Slang. Nah Slang, nah itu bapaknya yang biasa di TV itu yang Indonesia Raya itu. Nah kita punya rencana itu sebenarnya ingin membuka rumah musik. Nah, nanti yang jadi guru di situ itu memang itu kayak model Bang Hari Lewaka Besi dan sebagainya. Nah itu pun itu yang mereka rasakan sendiri gitu loh. Kok kenapa gitu pertanyaannya, kenapa gitu loh, kok lagu-lagu Ambon itu begitu banyak gitu. Dan kalau didengar, bahkan saya pernah ketika ada adik saya kan punya ipar tuh orang Jerman.
orang Jerman datang ke sini itu ketika saya putar lagu yang dinyanyikan oleh talenta-talenta Ambon, itu mereka bertanya-tanya. Akhirnya mereka minta tuh. Nah, itu sehingga memang di sana tuh butuh perhatian banget sama pemerintah. Karena di semua bidang, Bang, di Maluku itu talenta banyak. Salah satu contoh yang kita bicara soal sepak bola, kan cukup punya talenta tuh. Nah, cuma pemerintah sendiri tidak pernah memperhatikan itu. Padahal tadi seperti yang dibilang oleh rekan saya, yang namanya penyanyi, dari nyanyi bola itu kan salah satu alat industri yang kalau dikembangkan dengan baik itu kan mempersatukan kita sama bangsa-bangsa lain kan. Nah, ini yang kadang-kadang kurang. Nah, satu hal yang paling substantif, yang paling fundamental di kita di Ambon itu, dan itu memang kalau saya mau ekstrim di sini, memang ada kesalahan di generasi ketiga juga, Bang. Kenapa saya bilang ada kesalahan? Karena itu ego. Ada ego sektoral, ada ego keyakinan, itu yang membuat kita talenta-talenta kita jadi jatuh. Tadinya salah satu contoh lah, seperti adik kita si Usman itu. Ini punya suara waktu saya bicara sama Bung Ari, Bung Enten Tanamal, Bung Yopi Latul. Itu mereka katakan bahwa selama ada Yopi Latul, memang kayak adik kita Usman itu ini belum bisa nanjak. Tapi ketika dia nggak ada, potensi terbesar yang bisa ganti dia si Usman itu. Nah, itu yang kita harus rubah, mindset berpikir kita di soal keyakinan, mindset kita berpikir di soal kalau Ambon ya Ambon aja gitu. Ambon itu tidak mengenal kamu Kristen, kamu Islam, kamu. Nah, ini harus dirubah, Bang. Sangat fundamental nih. Ini sangat fundamental. Nah, ini yang kita ke depan, ini kita akan merubah cara berpikir itu. Nah, dengan acara-acara seperti kayak gini. Dan kita punya rencana itu memang kita mau bikin sebenarnya konser besar di Maluku yang menghadirkan semua elemen. Nah, ini untuk kita mempersatukan mereka dan merubah cara mindset berpikir mereka. Kira-kira begitu. Nama Beta Falky Parera. Beta sendiri ini memang tidak sepintar orang Ambon tuh semua tuh menyanyi lah bicara musik. Tapi memang kita ini kan kalau bicara musik tidak terlepas daripada orang Maluku. Nah, background Beta sendiri adalah pengacara. Nah, mari memang pernah juga Beta sampaikan di beberapa media di Maluku khususnya, memang bicara musik ini identik dengan orang Maluku. Siapapun bicara musik, orang Maluku punya, sudah selesai titik. Nah, memang dari belakang ini kita khusus orang Maluku ini memang betul-betul harus, yang tadi disampaikan oleh Bapak kita ini memang betul sekali, karena apa sih Ambon City of Music itu ada di mana sih? Kita nggak usah bicara itulah. Nah, kalau saya pribadi sendiri, saya berharap agar supaya TV ya, khusus di TV di mana ditayangin Indonesia Idol atau bakat-bakat yang ada, harus semua itu berpacu ke Maluku Indonesia Idol. Nah, branchnya itu apa? Kalau kita bicara Ariel Peter Pan bisa bernyanyi, mereka punya fasilitas, mereka punya band di Bandung, sampai bisa menyanyi itu. Kalau saya lihat suara asli itu kiri semua. Lebih saya punya Ade Usman, suruh live mau hari ini sampai besok pagi juga, pasti orang bilang tambah bir, minum, tambah lagi, kan begitu. Tapi kalau Ariel Peter Pan menyanyi kiri, ya kiri artinya false. Nah, Iwan Fals, nama Iwan Fals memang menyanyi false. Cuma orang Indonesia kan identiknya kan begitu. Jadi maksud saya di sini, ya kalau bersaudara semua yang di Maluku ini, khusus toko-toko yang ada, mari kita bicara di pemerintah. Orang mau masuk seleksi di Indonesia Idol, kalau bilang orang Ambon, orang udah tahu nyanyinya itu apa sih. Karena di Ambon itu orang duduk di tangan jembatan begitu Bapak ya, biar Shopee jadi 5 lagu. Nah, sampai besok pagi punya nyanyinya begitu. Nah, yang maksud saya ada di sini adalah setiap orang yang mau masuk di juri-juri ya, khusus ya artis yang bagus-bagus, ada Titi DJ, ada khusus sama Dani yang jagoan itu kan. Nah, orang kalau tidak punya label, punya ijazah Ambon City of Music, jangan bicara gitu. Jadi kembali lagi semuanya harus berpulang ke Ambon City of Music. Kita diakui dunia, bukan diakui Indonesia. Nah, begitu. Jadi sebetulnya Pak, kalau mau bernyanyi, dia mau mencoba orang di TV,
ada namanya siapa Rosa, ada siapa lagi tuh wasit-wasit itu harusnya punya sertifikat Indonesia Idol, harus sekolah di Maluku, itu yang benar itu. Nah mungkin pemerintah kita di Maluku ini tidak sadar. Khusus pejabat-pejabat sekarang nih, saya bilang dari dulu, dari zaman gubernur pernah saya ngomong ke Pak Murad, tapi apa kalau kita bilang sana ngantuk itu loh, kita punya artis adik-adik ini luar biasa, mau suruh main bola juga bisa. Pemain bola sekarang sebagian itu ada dari Belanda, orang Maluku ya. Kira-kira seperti itu cuma penjelasan saja, dan kita harus bergabung itu. Apa sih Ambon City of Music itu, setiap tahun cuma Ambon City Music, apa yang dibikin kan begitu. Jadi harus dibikin akademisnya, bikin pendidikannya, ya kan. Di sana ada kampus namanya Unpati, taruhlah di situ khusus untuk Ambon City of Music. Nah pemerintah ini harus menghormati itu, begitu. Nah Hari Lewa KBSI. Ya, Hari Lewa KBSI. Kita cerita ada Bruri Peso 5. Dulu kalau Pak Harto punya gigi sakit pukul golong, Bruri di belakang. Nah kan, pukul bola masuk Bruri, dia nyanyi aja, spontan itu. Nah, memang itu cerita lelucon, tapi ya mungkin benar apa tidak, tapi memang benar. Karena Bruri Peso 5 kalau nyanyi, orang sembuh. Oke gitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Buat teman-teman media yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita. Dan hari ini saya juga saya Usman Hitu, saya salah satu seni penyanyi dari Kota Ambon. Saya mau sampaikan buat teman-teman media bahwa terima kasih banyak sudah hadir, dan hari ini beberapa tokoh yang sudah ada di sini yang mewakili kita. Kami bersyukur karena kesibukan mereka bisa perhatian terhadap kita di industri musik. Terutama musik ini bukan di Kota Ambon saja, tapi kita Indonesia Timur ini banyak multi talent. Jadi kita memiliki Indonesia Timur yang luas. Yang lebih khusus lagi, saya berterima kasih sama abang saya ini yang di depan saya ini. Beliau yang memberikan motivasi saya sampai acara ini berjalan. Dan juga terlebihnya untuk manajemen Cafe Wow, pemilik kafe ini luar biasa, sudah memberikan tempat untuk kita. Dan juga teman-teman yang ada di sini, band apa namanya, Bun Raven, ya ini yang sudah meluangkan waktu untuk kita juga. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah terlibat. Intinya apa yang menjadi kita punya perdana pertama ini, semoga kita punya senior-senior yang ada ini, orang tua kita yang menyaksikan kita punya perjuangan generasi muda ya tentunya. Kita mencoba dengan perdana ini, kalau memang malam ini pun kita melakukan kegiatan ini dengan semampu kita dan ada lihat kontribusinya yang baik, saya kira bukan sampai di sini saja. Insya Allah bisa berkelanjutan ke depannya seperti apa. Harapan dari acara ini, saya berharap multi talent dari kita punya generasi muda Indonesia Timur, terutama dari kita yang punya bakat terpendam, bisa kita lebih bersinergi dengan pemerintah untuk bagaimana kita bisa membawa mereka ke acara-acara event-event yang berada di TV nasional. Terima kasih. Ya.